Luming menatap tajam ke arah tiga serigala raksasa, dan cahaya pedang itu bagaikan badai. Keduanya bertarung lebih dari selusin jurus. Pada akhirnya, Luming lebih kuat dan berhasil menembus serangan ketiga serigala tersebut. Cahaya pedang saling berjatuhan, mengeluarkan suara dentuman, dan darah berceceran di mana-mana. Kepala ketiga serigala itu ditebas oleh Luming. Ketiga serigala raksasa itu melolong dan mundur. Bunuh! Luming berteriak dan terus membunuh. Mencari kematian, Manke, Lin Xin, dan yang lainnya berteriak, lalu menyerang Luming lagi. Luming masih tidak menghindar, tetapi diserang oleh yang lain. Tubuhnya goyah dan hampir jatuh. Namun, ia menahan serangan itu dan terus membunuh ketiga serigala itu. Ketiga serigala raksasa itu kehilangan satu kepala dan menderita luka parah. Kekuatan mereka menurun dan menjadi semakin tak terkalahkan. Meskipun mereka mundur dengan cepat dan memasang puluhan pertahanan di depan mereka, mereka tetap terpotong oleh pedang Luming Zhan, meninggalkan luka pedang yang dalam di dada. Tepat ketika Luming hendak mengejar dan membunuh, Manke menyerbu dengan liar dan bergegas ke depan tiga serigala raksasa dengan kecepatan yang mencengangkan untuk menahan serangan Luming. Dengan kekuatan pertahanan Manke, Luming hanya bisa menggoyahkannya, dan sulit untuk menembus pertahanannya. Sayang sekali, desah Luming. Sayangnya, ada terlalu banyak orang di sisi lain. Mereka saling mendukung. Masih sulit baginya untuk menatap satu orang. Kemudian, Luming berbalik dan membunuh harimau raksasa bertanduk satu itu. Kedua belah pihak melancarkan pertempuran sengit, dan dalam sekejap mata mereka bertarung dengan puluhan jurus. Harus dikatakan bahwa kekuatan bola semakin kuat dan semakin dekat dengan kerajaan Tuan. Terlebih lagi, di sepanjang jalan, bola telah melahap sejumlah besar artefak, termasuk perisai, yang merupakan artefak pertahanan. Oleh karena itu, pertahanannya semakin kuat. Di antara empat master, Lin Xin adalah satu-satunya yang benar-benar dapat menembus pertahanan bola dan melukai Luming. Namun, dengan kegigihan Luming sendiri, ia bertarung dengan keras. Oleh karena itu, kedua belah pihak bertarung dengan begitu banyak jurus. Meskipun pihak lawan berada di atas angin, mereka gagal membunuh Luming. Kehidupan logam orang ini, pertahanannya terlalu kuat, apa yang harus dilakukan? Bisik Meng kepada yang lain. Sekuat apapun pertahanannya, dia akan mati jika dipaksa masuk ke lubang tempat udara primitif meletus, dan jika dia diledakkan ke Gunung Fengyun, dia pasti akan mati. Wajah Lin Xin tampak garang, dan dia juga suaranya. Ya, gunung yang terkenal itu penuh dengan tekanan yang mengerikan dan tak tertandingi. Orang-orang di puncak Raja Dewa akan mati jika mereka masuk. Jika anak ini masuk, dia pasti akan mati. Itu saja, mata Mung berbinar. Pada saat ini, ketiga serigala besar itu pulih sedikit, dan kembali menyerang, tetapi hanya mengikuti Mung, tidak berani pergi. Keempat master mengepung Luming dan menyerang terus-menerus. Perlahan, medan perang mereka bergerak ke puncak gua tempat roh primitif meletus. Saat itu, roh primitif hampir meletus, tetapi masih ada kristal dewa primitif yang berterbangan dari waktu ke waktu. Saatnya untuk menekannya. Saat itu, Lin Xin minum dengan dingin. Dengan lambaian tangannya, sebuah menara batu muncul. Menara batu itu, yang tingginya mencapai 100 lantai, tumbuh dengan cepat dan berubah menjadi menara batu besar, seperti puncak gunung, untuk menekan Luming. Hancurkan untukku. Luming mengayunkan pedangnya dan menebas menara batu itu, mencoba meledakkannya. Kapan? Pedang itu menebas bagian bawah menara batu, yang menyebabkan menara bergetar. Namun, lapisan bawah menara batu tiba-tiba pecah, membentuk gravitasi yang mengerikan dan menekan tanah. Tubuh Luming tanpa sadar jatuh ke dasar lubang. Tidak, mereka mencoba memaksaku turun gunung. Wajah Luming berubah. Dengan kultivasinya saat ini, jika ia memasuki gunung yang terkenal itu, ia akan benar-benar mati. Sekalipun bola itu memiliki vitalitas yang kuat, ia akan hancur menjadi abu oleh tekanan mengerikan itu. Di dalam gunung yang terkenal itu, itulah tempat para dewa primitif dibiarkan. Apa sebenarnya keberadaan para dewa primitif itu? Sepotong Raja Dewa dapat diledakkan hingga mati dalam satu tarikan napas, dan puncak alam semesta pun ada. Go! Luming minum, dan mengerahkan teknik kunpeng secara ekstrim, dan mengubahnya menjadi kunpeng 9 hari, untuk bangkit dari langit. Namun, menara batu itu mulai meledak lagi, dan meledak beberapa lapis berturut-turut. Boom, boom, ada beberapa gravitasi yang mengerikan, menyerbu Luming, momentum Luming terhenti. Tebas untukku. Luming minum dan mengayunkan pedangnya, mencoba menembus gravitasi. Namun, setelah menembus gravitasi, tubuh Luming terus jatuh. Haha, aku tertindas oleh menara gravitasi 100 milikku, dan aku masih ingin bergegas keluar. Sungguh naif. Turun dan meledaklah untukku. Lin Xin tertawa dan minum dengan lembut. Menara batu itu terus menekan Luming. Pada saat yang sama, beberapa lapis meledak. Setiap lapis menara batu meledak, ada gaya gravitasi yang menekan tanah, yang terus-menerus membombardir tanah. Pemimpin aliansi, sudah berakhir. Pada saat ini, para anggota Liga Naga yang menyaksikan kejadian ini menghela napas panjang. Luming terhempas jatuh dari Gunung Fengyun. Hanya ada satu cara untuk mati. Ia tak bisa bertahan hidup. Mundur, ayo. Pada saat ini,
para seniman dan pengrajin mengumpulkan orang-orang dari Liga Naga, lalu mundur. Meskipun ledakan roh primitif belum berakhir, dan masih ada kristal dewa primitif yang terus-menerus meletus, pada saat ini, kristal roh primitif telah terabaikan. Dengan jatuhnya Luming, tak seorang pun yang bisa mengimbangi Manke, apalagi 3 wakil kepala gunung dari Gunung Kitong. Jika mereka terus bertahan dan bersaing memperebutkan Senjing asli, hanya ada satu cara untuk mati. Mereka mundur menuju Gunung Fengyun, dan Manke melirik mereka, tetapi tidak ada yang mengejar mereka. Baiklah, biarkan kalian hidup sedikit lebih lama. Manke mendengus dingin, lebih baik kumpulkan kristal asli dulu. Adapun aliansi naga, tanpa Luming, cepat atau lambat ia akan menghancurkannya. Meledak, meledak, meledak. Lin Xin berteriak, menjepit formula segel dengan kedua tangannya, mengendalikan menara batu, dan terus-menerus meledak. Gaya gravitasi terus menekan Luming, dan Luming hampir melesat ke atas. Setiap kali gravitasi menekannya, tubuhnya akan jatuh ke bawah dalam jumlah besar. Dalam sekejap, Luming jatuh puluhan ribu meter jauhnya. Dong dong, ketika kami tiba di sini, jantung dewa kuno Luming berdetak kencang karena tekanan dari segala arah. Semakin ia jatuh, semakin mengerikan dan mencengangkan tekanan dari segala arah. Napas Luming tidak teratur. Namun, menara batu itu terus menekan, total 100 lapisan, gravitasi terus mengalir, tubuh Luming masih terus jatuh dengan liar. Ketika jatuh ke ketinggian 30.000 meter, tekanan di sini sudah kuat dan mengerikan. Tubuh Luming terasa sakit yang tajam, dan tulang-tulangnya berderak. Ia tidak bisa bertahan dan hancur. Di permukaan tubuhnya, terdapat noda darah, darah DC, bahkan jika ada perlindungan bola, itu tidak berguna, tidak tahan. Terlebih lagi, bola itu sendiri tidak nyaman, menggeliat, menyusut menjadi bola, sulit untuk melindungi diri mereka sendiri, sulit untuk melindungi Luming. Sungguh menyakitkan, bola itu menjerit, tubuhnya terus menggeliat, bahkan mengepulkan asap. Bola, bertahanlah, kita tidak akan mati, bertahanlah. Luming minum, di saat yang sama, terus-menerus memikirkan ide di benaknya, memikirkan tindakan balasan. Dalam sekejap, ia memikirkan lusinan ide dan lusinan cara, tetapi tidak ada yang berhasil. Terutama, tekanan di luar terlalu kuat. Saat ini, Luming bahkan tidak bisa bergerak. Dan menara batu di atas, juga tidak tahan, getaran terus-menerus. Tetapi pada saat berikutnya, menara batu itu meledak dengan liar. Awalnya, lebih dari 50 lapisan menara batu itu tidak meledak. Saat itu, semua 50 lapisan yang tersisa meledak dalam sekejap. Tiba-tiba, ada lebih dari 50 gaya gravitasi yang menekan ke arah tanah. Sudah berakhir, Luming memiliki ide di benaknya. Kemudian, dampak lebih dari 50 gravitasi pada Luming dan bola itu seperti 2 meteorit, jatuh ke bawah. Dalam sekejap, ia jatuh hampir 100.000 meter. Ini, setelah turun ke sini, mata Luming menyapu dan ia terkejut. Ini adalah ruang bawah tanah, yang jelas merupakan area bagian dalam Gunung Fengyun. Ruang itu sangat luas, dipenuhi kabut merah darah yang pekat, semuanya primitif. Di sekeliling dinding, diselimuti kristal seukuran lengkeng, berwarna merah darah. Kristal primitif, semuanya kristal primitif, di keempat dinding, entah berapa banyak, jutaan, puluhan juta. Luming tidak tahu, singkatnya, tak terhitung jumlahnya. Sudah berapa tahun Gunung Fengyun ada? Roh asli di bagian dalam ini kaya sampai batas tertentu, dan akan mengembun menjadi kristal ilahi primitif. Hingga saat ini, tidak diketahui berapa banyak kristal ilahi primitif yang telah muncul. Saat ini, tubuh Luming, cahaya darah, tubuhnya retak, hancur. Begitu Luming masuk, tubuhnya akan hancur di bawah tekanan seperti itu. Sakit, aku akan mati. Bola itu menjerit, dan retakan muncul di tubuh yang seperti logam itu. Sayang sekali, Luming mendesah. Sebesar apapun harta yang ada, ia bahkan tak mampu bertahan hidup, apalagi mendapatkan harta karun itu. Tubuh Luming hampir hancur. Saat itu, alis Luming berbinar. Peti mati tembaga yang tersimpan dalam gulungan lukisan Jingyu justru terbang keluar dari tubuhnya sendiri. Begitu peti mati tembaga itu terbang keluar, ia memancarkan cahaya lembut, menyelimuti Luming dan kandang bola di dalamnya. Tertutupi cahaya ini, tekanan dunia luar langsung menghilang. Luming terengah-engah dan merasa sangat rileks. Bola itu pun hampir sama, menyusut menjadi bola, membuka mulut besarnya, dan terengah-engah. Selamat, Luming sangat gembira. Tak disangka, di saat kritis, ia diselamatkan oleh peti mati tembaga. Padahal, sebelumnya ia ingin mengeluarkan peti mati tembaga itu, tetapi tubuhnya terhimpit oleh tekanan luar, sehingga ia bahkan tak bisa mengeluarkannya. Inilah tempat para dewa primitif dibiarkan. Peti mati tembaga ini mampu menahan tekanan di sini. Sungguh misterius. Apa isi peti mati tembaga ini? Apa rahasianya? Luming menatap peti mati tembaga itu dan berpikir sejenak. Ia bahkan menduga ada dewa primitif yang hidup di dalam peti mati tembaga itu. Karena peti mati tembaga itu mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan dewa primitif di mana-mana, Luming harus berpikir seperti ini. Sekalipun tidak ada dewa primitif yang hidup, mungkin ada dewa primitif yang telah jatuh. Kalau tidak,
bagaimana mungkin ia bisa begitu misterius? Ia menggelengkan kepala dan mengusir pikirannya. Lu Ming mengamati sekeliling selama 4 minggu. Di sini, hampir sampai ke kaki Gunung Fengyun, roh primitif orang kaya tak dapat dibuka. Di sekeliling dinding, terdapat kristal dewa primitif. Kemudian mata Lu Ming membesar. Di tanah di bagian bawah, terdapat banyak batu kristal seukuran lengkeng. Semuanya adalah kristal primitif. Sekilas, entah berapa jumlahnya, jauh lebih banyak daripada yang ada di dinding sekitarnya. Tiba-tiba, mata Lu Ming terbelalak, dan ia menemukan harta karun lain, manik sumber kekuatan, di dalam gunung kristal ilahi primitif. Ya, ia melihat setidaknya 10 manik kekuatan sihir sekilas, yang hanya itu yang ia lihat, dan pastinya lebih dari itu. Selain itu, Lu Ming juga melihat beberapa tanaman, bergoyang dan berwarna-warni, memancarkan cahaya yang indah. Harta karun, tanaman yang tumbuh di lingkungan ini, adalah harta karun langka dengan nilai tak terbatas. Tidak ada yang salah dengan legenda dunia luar. Ada harta karun tak terbatas di Gunung Fengyun. Jika harta karun di sini terlihat oleh orang luar, mereka pasti akan gila. Raih kekayaan, hahaha. Lu Ming melihat sekeliling dengan bodoh, hampir meneteskan air liur, dan tertawa terbahak-bahak. Berapa banyak sumber daya yang dibutuhkan? Kekuatan macam apa yang bisa dikembangkan oleh Taiksu Seng Chao? Dengan harta karun ini, Lu Ming tidak perlu lagi berkelahi dengan orang lain. Ia bisa membunuh orang lain dengan uang. Lu Ming sedang memimpikannya masa depan yang lebih baik. Pada saat ini, peti mati tembaga telah berubah lagi. Dengan sekali klik, tutup peti mati tembaga membuka sebuah celah. Lu Ming terkejut. Rambutnya merinding di sekujur tubuhnya. Tubuhnya menegang dan jantungnya berdebar kencang. Peti mati tembaga itu terbuka dengan sendirinya. Apa yang terjadi? Benarkah ada makhluk di dalam peti mati tembaga itu? Siapa yang ingin keluar dari peti mati? Memikirkan hal ini, Lu Ming berkeringat. Klik, penutup peti mati tembaga terus terbuka, dan perlahan membesar, hingga akhirnya memperlihatkan retakan selebar 1 inci. Aneh, tidak ada mesin ki yang begitu mengerikan. Meskipun Lu Ming terkejut, ia tetap merasa aneh. Sebelumnya, ketika Lu Ming berinisiatif membuka peti mati tembaga, selama ada retakan yang lebih tipis dari kipas angin di kepala, akan ada mesin udara yang mengerikan, yang begitu kuat sehingga bahkan ia sendiri tak sanggup menahannya. Mesin itu mengandung krisis yang mengerikan. Namun sekarang, peti mati tembaga itu sendiri terbuka selebar 1 inci, tetapi tidak ada pelepasan udara yang aneh. Sialan, apa benar-benar ada makhluk hidup di dalamnya? Lu Ming khawatir, rasanya sangat mirip. Misalnya, ketika ia membuka peti mati tembaga, keberadaan di dalam peti mati akan memancarkan mesin udara yang mengerikan itu. Tetapi jika ia sendiri yang membukanya, ia tidak akan memancarkan mesin ki semacam itu, karena ia melakukannya secara sukarela. Saat berikutnya, Lu Ming meratap, apa yang terjadi? Peti mati tembaga itu tiba-tiba mengeluarkan daya tarik yang kuat, menyelimuti semua sisi. Wus! Tiba-tiba, udara primordial di sekitarnya berkumpul menuju peti mati tembaga dan tersedot ke dalamnya. Tak hanya itu, kristal-kristal dewa asli di tanah dan dinding juga bergerak, satu demi satu menuju peti mati tembaga, menabrak peti mati tembaga, dan menghilang. Tidak, Lu Ming berteriak dan menyaksikan dewa-dewa kristal primitif yang tak terhitung jumlahnya terbang ke dalam peti mati tembaga. Hanya dalam sekejap, kristal-kristal primitif berhamburan ke dalam peti mati tembaga. Ratusan ribu, jutaan, kurasa lebih dari itu. Terlebih lagi, daya tarik peti mati tembaga itu semakin kuat. Rasanya tak berujung. Roh-roh primitif itu, kristal-kristal ilahi primitif, berhamburan ke dalam peti mati tembaga dengan kecepatan yang lebih tinggi. Kristal primitifku, teriak Lu Ming dan ingin segera keluar untuk mencegatnya. Namun, begitu ia mendekati pintu keluar, tekanan yang mengerikan menimpanya, hampir membuat tubuhnya meledak. Ia mundur dan tak berani keluar. Terdengar suara dentuman. Ke segala arah, kristal-kristal primitif itu terus-menerus berhamburan ke arah peti mati tembaga. Bahkan di dalamnya pun, terdapat manik-manik kekuatan ilahi. Meskipun jumlahnya tidak banyak, Lu Ming melihat setidaknya selusin manik-manik. Itu setara dengan selusin manik-manik sumber kekuatan magis. Jika dibawa keluar, ia bisa menjualnya dengan harga yang sangat tinggi. Sekarang, manik-manik itu lenyap. Lu Ming sakit hati, sakit paru-paru, sakit seluruh tubuh. Hatinya hancur berkeping-keping. Harta karunku, Lu Ming menjerit. Sungguh menyedihkan. Namun, peti mati tembaga itu, tanpa sedikit pun niat untuk berhenti, terus menyerap. Sejumlah besar roh primitif, disertai kristal asli, terbang ke dalam peti mati tembaga, yang bercampur dengan manik-manik sumber kekuatan ilahi, dan bahkan beberapa tanaman aneh pun terserap. Inilah pencarian yang sebenarnya, hati Lu Ming telah berdarah. Setelah beberapa menit, penyerapan peti mati tembaga itu akhirnya berhenti. Dengan bunyi klik, tutup peti mati tembaga itu tertutup, dan diam-diam menggantung, memancarkan cahaya ke arah Lu Ming. Melihat sekeliling, Lu Ming menemukan bahwa senjing asli di dalam Gunung Fengyun hampir musnah, hanya menyisakan sebagian kecilnya yang berserakan. Udara primitif jauh lebih langka. Namun, di sini misterius. Ia akan terus melahirkan udara primitif,
yang tidak akan mengering saat ini. Orang terkutuk ini, nafsu makannya terlalu besar. Kutukan Lu Ming, tentu saja, hanya terpikir di dalam hatinya. Ia tidak berani mengatakannya. Sekarang ia benar-benar tidak tahu apa isi peti mati tembaga itu. Kalau ia marah dan menelannya, ia akan tamat. Setelah bergumam beberapa saat, kekesalan Lu Ming mereda. Kemudian ia mengendalikan peti mati tembaga itu dan terbang menuju sebuah dinding. Masih ada beberapa dewa primitif langka di dalam peti mati itu. Lu Ming tidak mau melepaskannya dan berencana untuk mencarinya. Setelah terbang melewatinya, Lu Ming membentuk tangan besar dengan kekuatan sihirnya. Ia meraih kristal primitif itu dan mematahkannya. Selanjutnya, Lu Ming melanjutkan mengumpulkan kristal primitif yang tersisa. Meskipun hanya tersisa sedikit, itu relatif terhadap yang sebelumnya. Bahkan, jumlahnya sangat mencengangkan. Setelah Lu Ming membuat lingkaran di sekitar dinding dan tanah, ia masih mengumpulkan jutaan kristal dewa primitif. Jutaan kristal itu cepat sekali, hanya tersisa sedikit. Aku bisa membayangkan berapa banyak sebelumnya. Pantas saja kebencian Lu Ming begitu kuat. Yang paling membuat Lu Ming muntah darah adalah hanya kristal primitif, mutiara kekuatan dewa, dan tanaman aneh itu yang semuanya ditelan oleh peti mati tembaga. Tak tersisa. Apa kau masih punya? Mata Lu Ming diam-diam menyapu sekeliling, tak luput dari pandangan. Tempat ini adalah tanah suci antara langit dan bumi. Segala sesuatu yang muncul adalah harta karun langka. Raungan. Saat itu, terdengar raungan, dan Lu Ming terkejut. Ada makhluk di bawah sini. Ini bukan masalah kecil. Kemudian, Lu Ming melihat cahaya di tanah, dengan secercah sinar matahari yang terbang keluar. Sinar matahari, bagaikan benang sutra, melayang di udara dan saling bertautan, membentuk sosok seperti kera. Tentu saja, itu bukan makhluk sungguhan. Itu hanya siluet, terdiri dari gumpalan sinar matahari. Tapi itu sangat nyata, seperti kera, seolah-olah, gumpalan sinar matahari itu, adalah urat nadi di tubuh manusia, membentuk kontur. Sesaat kemudian, sinar-sinar itu berpencar dan berterbangan. Setelah beberapa saat, mereka berkumpul membentuk garis luar seperti kera dan meraung. Apa ini? Ini, Lu Ming sedikit bingung. Ya, nak, kau berhasil. Pada saat ini, suara terkejut Bond Demon terdengar. Apa yang terjadi? Tanya Lu Ming. Kalau tidak salah, cahaya seperti ini adalah bahan paling dasar untuk melahirkan dewa primitif. Kata Bond Demon, bahan paling dasar untuk melahirkan dewa primitif. Lu Ming terkejut. Ya, jika ada cukup waktu, material ini bahkan bisa melahirkan dewa primitif lagi. Namun, kondisinya berbeda sekarang, dan lingkungannya tidak mendukung. Bahkan jika ada lebih banyak waktu di masa lalu, itu tidak akan benar-benar berhasil. Lu Ming, ini kesempatan besar. Meskipun jumlahnya sangat kecil, hanya beberapa helai, tetapi selama kau memurnikannya, dewa-dewa kunomu akan mengalami lonjakan dan terus-menerus menembus penghalang. Iblis tulang terus membuka mulutnya, yang tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Bisakah dimurnikan secara langsung? Mata Lu Ming berbinar. Ya, cahaya seperti ini adalah energi paling murni bagi makhluk hidup yang mempraktikkan roh primitif, dan mudah dimurnikan. Kata iblis tulang. Bagus. Lu Ming sangat tegas. Ia mengendalikan peti mati tembaga dan terbang ke Xia Guang bersamanya. Di saat yang sama, ia sangat gugup, takut peti mati tembaga itu akan terbuka lagi dan menyerap cahaya tersebut. Fakta membuktikan bahwa ia terlalu banyak berpikir, dan peti mati tembaga itu sama sekali tidak bereaksi. Jelas, sebelumnya peti mati tembaga itu tidak menyerap cahaya, entah karena tidak digunakan, atau sengaja ditinggalkan, melengkapi Lu Ming. Memikirkan hal ini, jantung Lu Ming berdebar kencang. Apakah peti mati tembaga itu benar-benar manusiawi? Tak lama kemudian, Lu Ming mendekati Xia Guang, tetapi kali ini, ia menemukan sesuatu yang baru. Ada sebuah lubang kecil di tanah tempat cahaya itu baru saja muncul. Di dalam lubang itu, terdapat cairan berwarna merah darah. Cairan itu sangat aneh. Kabutnya tidak hanya menyebar, tetapi kabut itu terus-menerus berputar dan berubah, membentuk sosok kera. Ini adalah cairan roh asli. Bagus sekali, Lu Ming. Jangan sampai terlewat. Singkirkan semuanya. Teriak iblis tulang lagi. Apa fungsi cairan roh asli? Tanya Lu Ming. Dewa-dewa asli di tempat ini pasti ada hubungannya dengan kera. Kemungkinan besar mereka adalah kera primitif, nenek moyang semua kera. Roh primitif semacam ini kemungkinan besar ditinggalkan oleh kera primitif, mungkin keringat, air liur, atau bahkan urin kera primitif. Jelas setan tulang. Lu Ming tercengang. Air liur atau urin kera primitif. Lu Ming terdiam. Jangan meremehkannya. Itu mungkin hasil dari kera primitif. Itu yang paling murni dan paling efektif. Jika kau meminum setetesnya, makhluk lain akan dapat mengubah diri mereka sendiri. Mereka memiliki jejak darah kera primitif, dan mereka dapat mengolah roh primitif yang terkait dengan kera primitif, dan membuat kemajuan pesat. Setan tulang menjelaskan, satu tetes dapat mengolah tubuh roh asli. Lu Ming benar-benar terkejut.